Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bermunajat dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhirnya masuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Mestinya kita diundang ke tahlil di tempat orang meninggal ini Pak, tapi jamaahnya banyak, secara udah banyak, jadi kita terpaksa di sini. Bukan terpaksa, kita kegiatan di masjid kita saja. Ini mungkin ada sebagian yang ke sana. Ya, nah, jadi pada malam hari ini agak sedikit orangnya. Udah sana yang ketiga hari. Sekarang baru satu. Ya, baiklah Bapak sekalian, Bapak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jana wa lakum sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a fi syahril muharram syahrullah wa fi hadhihi sanatil jadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Na'im. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selagi hayat di kandung badan kita untuk mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semuanya, dan masih berikan kekuatan iman dan Islam, dan semoga kita tergolong orang yang menjadi manusia yang muttaqin, yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, hingga kita mendapatkan keberkahan dan juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari semua amal bakti kita selama di dunia ini. Salawat serta salam tidak pernah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu sekalian yang bahagia, pada malam ini kami menyampaikan sedikit ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman begini, hadirin, mari kita kaji sedikit dan sedikit. Kalau memang kita ikhlas dan juga tahu isanya istami'u wa ansitu, insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an itu pegangan hidup kita semuanya untuk menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hari yang bahagia dalam surat Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya begini, hadirin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna
uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Kalau kita artikan hadirin, akan menjumpai bahwa ayat ini memberikan pengertian akhlak kita, budi pekerti kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan Rasulullah maupun dengan sesama manusia. Ayat ini diartikan tilka darul akhirah, negeri akhirat itu hadirin, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan juga berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ada kalimat walilladzina la yuriduna uluwan fil ard, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan dirinya itu menyombongkan diri dan juga untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, dengan ayat ini hadirin menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini suruh tawadhu. Tawadhu itu kalau bahasa Jawanya andap asor. Andap di bawah, asor di bawah lagi, andap asor. Kalau bahasa Indonesianya merendahkan diri. Nah, rendah diri kita sudah rendah, direndahkan lagi. Nah, ini hadirin. Kalau wong Jawa mulanya andap asor. Ya saya tahunya andap asor itu dari Jawa Timur ini, Bu. Kalau Jawa Baratnya ya andap asor. Nah, kebalikan daripada tawadhu itu adalah takabur. Takabur itu artinya sombong. Nah, nanti kami terangkan apa arti takabur, apa arti tawadhu ini. Maka yang pertama, dengan lilladzina la yurdina uluwan fil ardi, bagi orang yang tidak menginginkan dirinya itu merasa tinggi, tidak merasa menyombongkan diri, berarti tawadhu. Ini apa kira-kira yang namanya tawadhu itu? Tawadhu adalah menampakkan dirinya merasa rendah di hadapan Allah maupun di hadapan manusia terhadap martabat yang diagungkannya. Kita ini mempunyai martabat dari Allah sebagai manusia insan kamilan. Allah sudah menyampaikan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baik, sebagus-bagusnya kejadian bila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tapi karena orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tawadhu alias dengan kesombongan, menjadi khosin, menjadi rugi di dunia maupun nanti di akhirat. Mulanya illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali manusia yang amanu, iman kepada Allah, wa amilus sholihat, yang beramal atau berbuat baik. Ini hadirin yang akan tidak merugi. Dan dikatakan tawadhu juga hadirin adalah mengagungkan orang yang ada di atasnya karena keutamaannya. Sekali lagi, dan dikatakan tawadhu itu juga adalah mengagungkan orang yang ada di atasnya. Berarti di atas kita. Siapa hadirin? Bapak kita, ibu kita. Ini perlu diagungkan. Kita harus merendahkan diri. Tapi karena tidak ngerti dengan agama, anak zaman sekarang boro-boro mau mengagungkan, memuliakan orang tuanya. Betul apa betul, Pak? Iya. Padahal kenapa? Karena nggak ngerti bahwa yang namanya
seorang anak ini perlu mengagungkan orang yang ada di atasnya, karena orang tua itu mempunyai keutamaan. Keutamaannya ibu bapak, hadirin, alhamdulillah bisa memberi makan minum, betul Bu, bisa memberi nama, bisa menikahkan, bisa menyunatkan, bisa menyekolahkan, bisa sampai sarjana, bahkan dan sebagainya. Padahal untuk mengagungkannya yaitu rasa waskuruli, hendaklah bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua dengan yang namanya ihsana, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini antara lain, hadirin. Kalau orang yang demikian, ini berarti tandanya orang itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Tapi sayangnya ini orang-orang kadangkala karena udah merasa sukses, apain aku ini, maka ilmunya iblis nempel di badan kita, hadirin. Padahal yang namanya manusia muslim harus menjauhi ilmunya iblis. Iblis bisanya menjadi orang sombong, makhluk yang sombong, karena apa? Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sampai dia ini, sampai Nabi Adam meninggal pun disuruh sujud di kuburannya nggak mau. Ngapain? Karena yang namanya iblis merasa bahwa dirinya dibuat dari api, sementara Adam dari tanah. Ini merasa dirinya itu paling hebat. Dan juga yang namanya tawadhu itu sendiri, hadirin, juga dikatakan tawadhu adalah berserah diri terhadap kebenaran. Kita kalau melihat kebenaran harus berserah, hadirin, yaitu menerima ketetapan yang telah diputuskan. Ya, waktu rapat kita ini, hadirin, apa pendapat teman? Dari itu oke, kita kerjakan. Ini antara lain, ini namanya tawadhu, hadirin. Jangan saya ini pendapatnya bagus, enggak begitu, hadirin. Karena apa? Manusia hidup itu enggak ada yang paling, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya rokok sempurna. Betul enggak, Pak? Manusia enggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya nama rokok sempurna, adiknya di Samsu gitu. Benar gak Pak? Itu nggak ada yang sempurna. Iya, semuanya itu di hadapan Allah tuh sama, hadirin. Hanya yang melebihkan orang itu di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa itu, hadirin. Jadi berserah diri terhadap kebenaran dan menerima ketetapan yang telah diputuskan. Dan juga dikatakan bahwa tawadhu itu, kalau menurut dalam kitab Sirajul Munir yang dikarang oleh Al-Azizi, bahwa yang namanya tawadhu adalah merendahkan diri karena kebenaran. Udah benar, iya, merendahkan diri, enggak usah yang namanya egal bermacam-macam dengan yang namanya apa istilahnya memajukan dadanya, ya Pak ya, enggak usah itu namanya sombong. Dan menerimanya dari orang yang mengatakannya itu baik, orang yang mengatakannya ini, hadirin, yang pendapat orang itu baik itu. Perkataan itu datangnya dari orang yang lemah, orang yang kecil, atau orang yang besar, orang yang mulia, ataupun hamba sahaya, ataupun pembantu. Kalau memang itu bagus, ya kita terima. Itu adalah merendahkan diri. Jangan mentang-mentang yang namanya bosnya harus pendapatnya sendiri harus dimenangkan, sementara pendapat daripada orang yang kecil tidak diterima. Padahal disuruh oleh Rasulullah, undur ila maqol wala tandur ila mangkol. Lihatlah pembicaraannya, jangan melihat orang yang bicara. Ini, hadirin. Dan juga yang ngomong itu apakah laki-laki maupun perempuan maupun yang lain,
Karena apa hadirin? Karena memperhatikan ucapannya, bukan orang yang mengatakannya. Jangan mentang-mentang yang mengatakannya bos, kalau yang diterima orang yang pembantunya tidak diterima, itu enggak boleh. Nah, karena apa hadirin? Kita melihat apa yang diomongkan, jangan melihat kepada orangnya. Karena Rasulullah sendiri juga bersabda, man tawaddo'a lillah rafa'ahullah. Ini pegangan hadirin dalam hidup supaya kita ini diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawaddo'a lillah, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluhurkannya atau mengangkat derajatnya. Tapi kebalikannya hadirin, wa man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan orang tersebut. Nah, bagaimana hadirin supaya kita ini ya jangan sampai kita sombong? Maka kami sampaikan dulu bahwa yang namanya sombong ini ada 3 macam hadirin. Nah, sombong nih. Tapi sebelumnya apa sih sombong itu gitu loh Pak. Sombong atau takabur itu lawan daripada tawadu. Sementara arti sombong atau takabur adalah merasa bahwa dirinya adalah dirinya paling besar. Mentang-mentang gundut, oh, aku paling besar. Mentang-mentang, iya, ini Pak, orang yang mengatakan paling, aku di dunia ini paling besar adalah aku. Ini orang sombong hadirin, arti takabur. Paling tinggi, siapa yang paling tinggi? Yang ahli main bulu tangkis siapa? Apa voli itu, tinggi-tinggi. Nah, kalau pendek itu, kalau yang pendek kan yang main bola, main pingpong aja. Ini hadirin. Tapi nggak ada manusia yang paling tinggi, paling mulia. Ini Pak, tanda-tanda sombong tuh, bertakabur tuh, paling mulia. Dan juga perasaannya yang serba paling melebihi orang, itulah yang dikatakan sombong. Padahal hadirin, nggak ada yang paling besar, paling tinggi, paling mulia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah maha besar. Al-Aziz, Allah maha mulia. Ini Pak, yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya ini hadirin. Nah, apa akibat dari sombong itu hadirin? Jangan mulanya kita nggak usah merasa dirinya paling cantik, paling kaya, paling ganteng, paling ya. Pokoknya kata-kata paling itu ditinggalkan Pak, harus ditinggalkan. Apa akibatnya ini Pak? Akibat sombong atau akibatnya kita itu berbuat paling-paling itu bila sewaktu-waktu dia berbuat salah, dia tidak mau menerima saran. Itu tandanya. Orang yang merasa paling-paling kalau dia berbuat salah, hadirin, diberikan saran, tolong jangan begitu. Ngapain? Ini hadirin, tak mau. Dan tak mau menerima nasihat dari orang lain. Apalagi yang menasihatin orangnya kecil. Wah, udah nggak mau itu hadirin. Ini orang sombong tuh begitu. Dia beranggapan bahwa selain dirinya, nih anggapannya orang sombong nih Pak. Dia beranggapan bahwa selain dirinya semuanya kecil. Di pandangan dirinya itu kecil. Anak masih ingusan ikut apa kan begitu. Itu sombong tuh hadirin, nggak boleh. Nah, terima dulu pendapatnya. Bagaimana omongannya gitu loh Pak. Semua dipandang serba rendah. Nggak ada orang yang lebih tinggi, lebih hebat daripada dirinya. Itu orang yang sombong.
Dan juga selain dirinya tidak perlu diperhatikannya. Masa bodoh. Nah, orang yang merasa dirinya kaya, ada orang miskin, masa bodoh kamu. Nah, ini hadirin, itu orang sombong. Mulanya hal yang demikian ini hadirin harus ditinggalkan. Hari yang berbahagia, orang yang mempunyai sifat sombong, hadirin, adalah orang yang selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ini cirinya, hadirin. Orang yang merasa mempunyai sifat sombong adalah orang yang selalu menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain. Atau orang yang selalu menghargai dirinya sendiri. Wah, bahwa dia yang paling jaya, itu hadirin. Dan juga jalannya lain. Kalau orang sombong pasti dadanya ke depan. Bukan karena adanya apa ya, memang didepankan, bukan karena itu. Karena kesombongannya itu. Padahal setelah begitu digotong orang yang menggotongnya pun malas jadinya. Karena begitu hadirin. Mulanya kita tuh berpikirnya, iya ya, alhamdulillah sudah bulan Muharram, umurnya panjang, bisa ke tahun 1446 ini bisa sampai 355 hari lagi enggak? Kan begitu, Bu. Itu mulanya sisa-sisa hidup kita itu kita gunakan sebaik mungkin. Ya karena kalau saya lihat sih yang muda siapa sih? Hanya mbaknya aja. Semuanya sudah di atas 50. Siapa ya? Nah, udah 50 kan udah sejengkal lagi. Ya, kalau 50 Bu Ija tinggal berapa lagi? Nah, Bu Ija kan udah itu kan. Yang 40-nya macam-macam. Apakah 40 tahun atau 40 hari? Oh, 100 iyalah. Soalnya orang yang paling tua di Indonesia itu adalah Buya Tari yang ada di Banten tuh, Pak. Itu 200 tahun setelah itu. Masya Allah itu. Ini paling tua. Ini dan juga memang seorang kiai yang orang dikenal di dunia itu sebenarnya beliau itu. Oke, hadirin yang berbahagia. Di samping itu juga orang yang merasa diri sombong itu merasa dirinya ini hanya merasa dirinya itu berlebih-lebihan. Akulah punya ini berlebihkan daripada orang lain. Ini hadirin, dia ini inginnya selalu mendapat penghormatan, gila hormat dari orang lain. Pokoknya harus gila hormat. Mulanya hadirin, yang sebenarnya yang perlu dihormatin nih hadirin, menghormat orang itu karena faktor yang lain. Karena satu, keislamannya lebih tua, umurnya lebih tua, ilmunya lebih banyak, lebih tua. Itu antara lain. Mulanya kenapa anak harus menghargai orang tua? Karena orang tua itu umurnya jelas lebih tua daripada anak, ya Pak. Yang kedua, karena faktor keislamannya lebih dahulu. Dan yang ketiga, karena faktor ilmunya. Ilmunya orang tua zaman dahulu dengan sekarang berbeda loh hadirin. Oke, kalau nggak percaya. Ibu dulu belajar ngaji pakainya alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, a i u. Dulu Pak. Kalau sekarang nggak ada a i u, langsung a ba ba a ta a. Akan begitu langsung kan Pak. Nah, kalau di semuanya begitu, apalagi yang alif ajar, alif fathah a, alif kasr i, alif psu kan Pak, a i u lagi begitu. Ini ilmunya. Dan juga yang namanya karena sekarang itu pakainya pakai sebat kilat aja. Karena pakai kilat alhamdulillah kilat hilangnya juga. Kilat cepat hafalnya, cepat hilangnya juga hadirin. Betul itu. Karena apa? Karena sesuatu kalau mendapatkannya dengan cepat, maka cepat hilangnya juga hadirin. Mulanya dengan sabar itulah yang membuatkan manusia itu jadi tenang dan mendapatkan kebahagiaan. Mulanya innallaha
yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah senang sama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Ini, dan dia pun sangat mudah tersinggung. Hadirin, orang yang sombong itu sangat mudah tersinggung. Ngomong nyentil, oh orang ini begini, padahal bukan dia menyentil dirinya. Apabila orang lain itu tidak memperlakukannya secara wajar, ini dasar begitu. Ini orang yang sombong tuh begitu. Gak tahu kah aku tuh siapa? Aduh, padahal manusia di hadapan Allah itu sama. Nah, untuk menaikkan harga dirinya, tadi kan udah marah-marah begitu. Untuk menaikkan harga dirinya, dia itu berkata, dasar kamu. Dan juga berjalan dengan angkuh. Jalan dengan angkuh itu bagaimana, Pak? Ya, padahal disebutkan, disuruh yang namanya suruh wahfid janahad dulli, untuk berandap ansor begitu, tapi jalannya siapalah yang berani aku, begitu loh keluar orang yang sombong tuh hadirin. Dan juga congkak, ya Pak, angkuh dengan congkak. Namun dalam kenyataannya hadirin, bukan pujian. Disangkanya begini dipuji, wah hebat. Padahal bukan pujian orang yang melihatnya itu, bahwa tidak dipuji dia. Bahkan ataupun mendapatkan sanjungan dari orang yang ada di depannya. Nah, ini hadirin. Tetapi sebenarnya yang didapatin adalah cercaan. Oh, sombong kowe. Nah, kan begitu, bukan yang cantik ngaku cantik padahal jelek. Ditemukan orang yang anunya tuh Pak, Bu. Dan juga celaan. Bahkan yang namanya dapatnya adalah dapat kebencian, hadirin, bukan yang namanya dapat pujian. Ini orang yang sombong. Mulanya orang ini tidak perlu yang namanya sombong. Terus lagi hadirin, kita juga perlu tahu bahwa sombong atau takabur itu tidak selayaknya dimiliki oleh seorang muslim. Kita umat Islam, orang yang beriman, tidak selayaknya memiliki yang namanya takabur ataupun sombong. Mengapa hadirin? Pertanyaannya, mengapa orang Islam ini tidak boleh sombong? Sebab kalau diperhatikan, apa yang harus disombongkan hadirin? Apalagi seperti kita sudah tua hadirin, apa yang disombongkan? Orang tua itu, nenek kakek-kakek jalannya paling bagus soalnya. Benar gak Bu? Sambil joget kan Bu? Ya benar, nenek jalannya paling joget. Oke, mohon maaf. Orang yang stroke, jalannya joget kan Bu? Mohon maaf lah. Ini saya di Masjid Taqwa, kalau saya sholat di sana Bu, kasihan juga ya orang stroke dia. Ya saya hanya, ya Allah jangan sampai saya. Bahkan saya kalau cuma makmum Bu, kalau imam saya nggak melihat ya Bu, pengen di makmum tuh Bu. Aduh, bangun dari sudut. Orang di sini sudah baca Fatihah selesai baru bisa berdiri. Aduh, kasihan. Dan yang paling hebatnya lagi Bu, karena barangkali urat-uratnya pada putus ya Bu ya. Ketawa sendiri lagi. Inilah Bu, mohon maaf lah. Mulanya ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini banyaklah beristighfar kepada Allah. Dan juga supaya kita jangan disisa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, supaya orang tua kita nanti jangan disisa, kita baca istighfar Bu. Yang pertama ya Bu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, untuk pribadi. Kalau untuk bapaknya, Astaghfirullahaladzim li ummi wa abi
Wa minta kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni untuk bapakku dan mamaku, wa atubu ilaihi. Baru membaca sholawat Nabi. Sholat Nabinya sholat apa? Sholat Nabi, sholat Jibril aja yang mudah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya kalau mampu ya 1000 kali, 100 kali lah. Kalau 1000 kali banyak ya Bu ya. Benar nggak Bu? 1000 kali duit itu kecil. Tapi kalau membaca itu bagus Bu. 1000 namanya. Mulanya wong Jawa jangan ngomongnya nyuwun sewu. Nyuwunnya 10.000 ya Bu sekarang supaya banyak. Kalau 1000 kan kecil. Soalnya uang kecil 1000. Padahal 1 miliar kalau tidak ada 1000-nya tidak bisa 1 miliar kan Bu. Nah itu antara lain. Maka tidak boleh bagi orang yang muslim itu untuk takabur, sebab kalau diperhatikan apa yang harus disombongkan. Apakah pangkatnya hadirin? Tidak akan abadi. Kedudukannya mau dibanggakan, tidak akan abadi, paling berapa lama. Kekayaannya apakah dibawa mati? Tidak. Betul Bu? Kekayaan kita ya ini yang dipakai Bu. Mulanya ibu-ibu kalau punya bapak-bapak kalau punya baju, beli baju baru untuk sholat dulu. Barangkali pakai baju yang baru tahu-tahu meninggal. Alhamdulillah kan begitu udah. Ini ya Bu ya. Jangan disimpan-simpan terus. Ini antara lain. Terus lagi hadirin yang berbahagia, juga yang namanya kita juga apa yang diperhatikan, apakah kegantengannya. Ganteng itu cuma sebentar, cantik juga sebentar, hanya 1 jengkal loh Bu. Bu, oke Ibu kalau bercermin, kira-kira cantiknya kapan, di mana Bu? Iya di mana cantiknya? Ini. Iya, waktu melihat di cantik itu cermin begini tuh Bu. Aku cantik di sebelah mana ya? Kenapa suamiku ngebet sama aku yo? Ya kan Bu, ini. Yang ngaca pada waktu ngaca tuh, kira-kiranya di mana kira-kira cantiknya? Ada Bu, kan disebutkan kullu syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Kita ini dikatakan cantik karena perempuan Bu. Dikatakan ganteng karena laki-laki. Kalau laki-laki itu cantik berarti bencong. Benar nggak Bu? Nah, semua perempuan cantik, tua, muda, kaya tuh juga bendut, krempeng, cantik semua Bu. Mulanya manusia tidak boleh ngolok-ngolok. Si jelek, jangan. Mulanya ibu punya anak 10, tolong jangan dihina. Oh dasar anak jelek. Siapa yang buat sih? Siapa yang mengeluarkan? Nah, ini mamanya aja udah mau mengatakan jelek, apalagi orang lain. Kayak kasihan dulu, kan Bu ya. Kasihan. Mulanya dia ya dipuji, tapi kalau muji anak jangan di hadapan anaknya. Nah, nanti anaknya malah tambah GR, ya Bu ya. Ini antara lain. Oh, anakku alhamdulillah. Ya tinggal didoain saja. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Rabbana hablana min azwa. Nah, itu antara lain. Itu ya Bu ya. Didoain supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga kegagahan juga hadirin tidak abadi. Nah, bahkan yang lain-lainnya lah. Karena suatu saat semua itu akan sirna, akan hilang dari dirinya itu. Oleh karena itu, kita al-mutakabbirin, yang dikatakan mutakabbirin adalah hanya Allah saja. Allah yang maha sombong. Maha sombong. Sombongnya apa? Manusia, kamu jangan yang namanya nginjak-nginjak bumi. Bumi ini aku yang menciptakan. Kamu jangan menginjak aku, kata buminya saja ngomong. Kamu menginjak aku tapi kamu tidak pernah yang namanya ingat siapa yang menciptakan aku ini.
Padahal yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala pada waktu menciptakan langit dan bumi ini hadirin diciptakan yang namanya bulan yang mulianya. Bahkan visitati ayam dalam 6 masa hadirin. Masya Allah. 6 waktu